Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Salsabila Tami. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Samudra. Di sini saya akan mereview dua film yang dimana film ini sangat rekomendasi untuk kalian tonton, sangat bagus karena kedua film ini menceritakan tentang anak berkebutuhan khusus yang memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Dua film yang akan saya review itu, yang pertama itu film The Miracle Worker dan yang kedua itu film Der Zamenhof. Yang pertama yang saya review itu adalah film The Miracle Worker. The Miracle Worker ini yaitu menceritakan anak usia 10 tahun yang memiliki kekurangan, dia tidak bisa melihat, berbicara, dan mendengar, seperti tunarungu, tunanetra, dan tunawicara. Kemudian kedua orang tua si anak ini sudah mengobati anak tersebut ke rumah sakit yang luar biasa, yang sangat bagus di dua negara, tapi tidak ada perubahan yang signifikan kepada anak tersebut. Kemudian setelah itu orang tua laki-laki si anak perempuan ini yang bernama Helen ini ingin memasuki si Helen ini ke rumah sakit jiwa, tetapi ibu si Helen ini tidak menyetujuinya. Kemudian pada akhirnya si ayah dari si Helen ini menghubungi dokter atau guru gitu yang bernama Dr. Kilsom, yang dipercayai oleh keluarga mereka. Kemudian Dr. Kilsom ini pun mempercayai kepada muridnya yang bernama Annie Sullivan untuk mendidik anak tersebut. Kemudian yang menariknya di sini guru tersebut Annie meminta dokter ini menjelaskan bagaimana anak tersebut, ciri-ciri anak tersebut gitu. Kemudian dokter ini menceritakan bahwa anak tersebut mengidap tunanetra, tunawicara, tunarungu, dan si Helen ini dia pemarah dan pembangkang gitu. Kemudian si Annie tersebut tidak mau menerima tawaran Dr. Kilsom tersebut. Kemudian si Annie bilang gini kepada Dr. Kilsom, saya tidak bisa karena saya juga pemarah. Si Annie ini pemarah disandingkan dengan yang si Helen pemarah, jadi si Annie ini takut tidak bisa mendidiknya gitu karena mereka sama-sama pemarah. Cuma setelah dikasih wawasan lagi, si Annie ini pun mau untuk mendidik dan mengajar si Helen tersebut. Kemudian setelah si Annie ini menyetujui bahwasannya dia mau mengajarkan, si Annie ini dijemput oleh keluarga si Helen ke rumah si Helen. Setelah sampai di kediaman si Helen, si Annie ini, si guru ini, yang pertama kali kasih guru ini adalah mengenalkan si Helen dengan bentuk boneka gitu. Terus si Helen ini gembira, si Helen ini sangat suka dengan boneka itu. Kemudian si guru ini memperkenalkan kosakata dari kata boneka tersebut menggunakan bahasa isyarat, bahasa tangan. Guru tersebut meletakkan tangannya ini misalnya tangan Helen dan ini tangan guru tersebut, menganukan bahasa isyarat ke tangan Helen, mempraktekkan gitu seperti doll gitu. Jadi dari kata tersebut si Helen tahu bahwasannya yang dia pegang itu adalah boneka. Kemudian yang bikin saya tertariknya lagi ketika si guru ini melihat si Helen bahwasannya tidak bisa
tidak bisa tidak bisa mempraktekkan cara makan yang benar itu sebagaimana. Jadi si guru tersebut mencoba untuk mempraktekannya, tapi si Helen ini memberontak, kan dia kan pemarah, memberontak dan marah. Terus kemudian yang paling saya ininya lagi, si Helen ini mencucukkan garpu atau pulpen gitu ke tangan si Ani, si guru tersebut. Kemudian si Helen ini memberontak lagi. Terus si ibu si Helen ini memberikan permen, karena si Helen ini ketika lagi marah, ketika lagi memberontak gitu, ibunya itu sering memberikan permen untuk menjadi penenangnya. Jadi pada saat si Ani ini dicucuk, si guru ini dicucuk, si Helen ini kan memberontak. Kemudian si ibu tersebut memberikan permen ke Helen tersebut. Kemudian si guru tersebut bertanya kepada ibunya, kenapa ketika saya dicucuk, dilukai, Helen malah diberi hadiah. Jadi makanya dapat saya simpulkan bahwa Helen ini bisa menjadi pembangkang, pemarah dan pemberontak itu karena sering dimanjakan sama orang tuanya. Kemudian di film ini juga si guru tersebut meminta mereka itu tinggal berdua saja gitu, meminta tempat tinggal yang khusus mereka berdua yang tinggal, Helen dan gurunya ini yang tinggal. Karena menurut gurunya ya dengan mereka berdua mereka akan lebih dapat pembelajarannya, lebih dapat pendekatannya. Setelah itu diberikanlah tempat tinggal kepada Ani dan Helen tersebut. Kemudian diberi waktu selama 2 minggu untuk mendidik si Helen tersebut. Kemudian lebih lengkapnya lagi kalian dapat nonton. Kalau kalian penasaran, kalian wajib banget nonton film ini. Terakhirnya itu si Helen ini dapat mengetahui banyak kosakata, dapat mengetahui apa-apa aja makna dari yang dia pegang, yang dia pegang gitu. Misalnya air, water, manfaatnya apa, dia memahami itu. Dan terakhirnya si Helen ini dapat mengetahui bagaimana berbahasa isyarat, mengatakan kata ibu dan papa dan guru dengan didikan dari si gurunya tadi. Makanya dapat saya simpulkan bahwasannya guru ini harus ekstra sabar mengajarkan si Helen ini tadi agar dapat menjadi perubahan yang luar biasa. Kalau kalian penasaran dengan filmnya, kalian wajib banget nonton. Rekomendasi banget kalian nonton film ini karena film ini sangat-sangat bagus. Kemudian yang kedua, film yang ingin saya review itu adalah film Der Zamenpark. Film ini tidak kalah bagus dari film sebelumnya. Ini luar biasa dan saya sangat rekomendasikan untuk kalian nonton karena di film ini menceritakan tentang anak laki-laki yang anak kelas 3 SD yang bernama Ihsan Afatsi gitu. Ihsan dia memiliki gangguan membaca dan akademisnya itu kurang gitu. Kemudian bisa dibilang dia memiliki gangguan disleksia. Di film ini menceritakan bahwa si Ihsan ini dia disekolahkan di sekolah umum awalnya. Dia disekolahkan di sekolah umum, yang dimana sekolah umum itu tidak tahu bahwasannya si Ihsan ini memiliki kebutuhan khusus gitu. Dan si Ihsan ini memiliki kakak yang pintar banget karena dia selalu ranking 1, kakaknya selalu berprestasi di sekolahnya.
Kemudian orang tua si Ihsan ini tidak tahu bahwasannya anaknya ini memiliki kebutuhan khusus. Mereka menganggap si Ihsan ini seperti anak normal pada umumnya. Kemudian ada di mana suatu masalah si Ihsan ini tidak masuk sekolah. Dia bolos karena dia sering diejekin kawannya, sering diledeki. Dia ingin menyendiri, ingin bolos gitu. Dia minta izin pada kakaknya, tanda tangan. Terus dia keluar jalan-jalan ke kota gitu sendiri, menyendiri gitu, banyak yang dilihatnya. Kemudian ketahuan sama ayahnya, ya dimarahi. Terus ayahnya ini berinisiatif bahwasannya si Ihsan ini dimasukkan ke asrama gitu, karena ayah ini belum mengetahui bahwasannya anak tersebut memiliki kebutuhan khusus. Kemudian dimasukkanlah si Ihsan tersebut ke asrama. Di asrama itu Ihsan kayak apa ya, di asrama itu yang pertama kali Ihsan diantar ke asrama, Ihsan ngerasain frustasi karena awalnya Ihsan ini sangat pintar menggambar, sangat pintar melukis, tetapi dia hanya tidak bisa, dia membaca itu, melihat bacaan itu seperti terbalik-balik, seperti tidak jelas gitu. Tapi dia sangat pintar melukis. Jadi di saat dia diantar ke asrama, dia berhenti melukis. Dia seperti kayak orang frustasi gitu, kayak sedih banget gitu, kenapa dia tuh diantar di asrama gitu. Kemudian datanglah guru guru baru yang bernama Ramsyakarnikum ini. Pertama, Ramsyakarnikum ini, si guru ini tidak mengetahui bahwasanya si Ihsan ini memiliki keterbelakangan, maksudnya memiliki berkebutuhan khusus. Awalnya si Ramsyakar ini tidak mengetahui. Kemudian lama kelamaan setelah diperhatiin, setelah dilihat-lihat, si Ihsan ini seperti berbeda gitu. Kemudian si Ramsyakar ini, si guru tersebut mencari tahu apa kendala dari si Ihsan tersebut. Terus setelah itu Ramsyakar mengetahui bahwasannya si Ihsan tersebut mengidap penyakit disleksia, yaitu memiliki gangguan membaca dan akademis gitu, memiliki gangguan membaca karena dia membaca itu terbalik-balik. Kemudian si Ramsyakar ini memberikan ini yang paling menarik. Ramsyakar ini memberikan contoh siapa-siapa aja yang memiliki gangguan disleksia kepada si Ihsan. Di situ contoh-contoh yang mengidap penyakit disleksia itu bukan si Ihsan aja gitu. Si Ramsyakar ini memberi contoh bahwasanya Albert Einstein yang sangat pintar itu juga awalnya dulunya dia mengidap penyakit disleksia. Kemudian dia sendiri, Ramsyakar sendiri juga mengidap penyakit disleksia. Kemudian dari situ si Ihsan ini memiliki daya tarik belajar itu yang lebih kuat gitu, lebih bersemangat. Pada akhirnya si guru tersebut membuat acara melukis. Ini yang paling menarik, yang paling sedih, yang paling menarik gitu. Guru Ramsyakar ini membuat acara melukis umum gitu, terus mengundang semua orang tua murid. Kemudian si Ihsan juga ikut menjadi peserta, dan si Ihsan ini menjuarai perlombaan tersebut, perlombaan melukis, karena dia sangat pintar melukis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus ini tidak memiliki kekurangan, cuman dari kekurangan tersebut masih banyak kelebihan di atasnya, dalamnya gitu. Dari si Ihsan ini memenangi juara, si orang tua tersebut mengetahui bahwasannya anak mereka itu pintar, anak mereka itu luar biasa gitu.
ya anak mereka berbeda tetapi luar biasa. Jadi orang tuanya tersebut bangga dengan Ishan karena Ishan yaitu anak yang pintar. Pasti kalian penasaran dengan filmnya kan? Film ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian tonton karena masih banyak yang harus kalian tonton gitu. Masih banyak cerita-cerita menarik di dalamnya. Kalian wajib banget nonton. Demikian kedua review film yang ingin saya sampaikan kepada kalian, yang saya ingin mengajak kalian untuk nonton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.